Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Alvanso Putra Aryana dari kelas HTN 2D. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Usul Fikih. Oke Mas, jadi begini, kan Mas Dino kemarin presentasi ya tentang ORF itu apa. Nah, saya itu masih bingung, ORF itu kalau dari Masnya sendiri tuh bagaimana sih tanggapannya atau penjelasannya dari Mas Dino sendiri itu gimana? Soalnya saya masih bingung Mas, gimana ya? Tolong jelasin. Oke, jadi begini, materiku itu kan tentang urf ya. Jadi urf itu secara etimologi, secara bahasa berasal dari kata arofa, yaitu rufu, sering diartikan dengan al-ma'ruf, suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dan al-urf atau adat istiadat secara terminologi adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, dan keadaan meninggalkan. Urf juga disebut adat atau tradisi. Sedangkan menurut istilah para ahli syarah, tidak ada perbedaan antara urf dan adat, kebiasaan atau tradisi, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Ada juga macam-macam urf. Para ulama usul fikih membagi urf atau adat kebiasaan kepada 3 macam, yaitu 1 dari segi objeknya, 2 dari segi cakupannya, 3 dari segi kebahasaannya dari pandangan syara. Oke, jadi begitu. Oh begitu Mas. Ya sih, menurut ini juga kayak gitu. Gimana kalau misalnya Mas Dino juga kasih contohnya sih, biar kayak lebih simple atau perfect gitu. Oke, Mas Fates. Di sini saya akan juga menjelaskan contoh dari apa itu urf. Jadi begini. Contoh tentang urf atau kebiasaan yang diakui dalam Islam. Yang pertama yaitu urf sahih atau benar, yaitu mahar pernikahan berupa uang tunai atau sah karena sesuai syariat. Yang selanjutnya yaitu urf fasid atau rusak, yaitu uang pelicin atau suap meski bisa tetap haram. Yang selanjutnya yaitu urf amali atau praktik, yaitu mengangkat tangan saat doa setelah sholat, boleh karena jadi kebiasaan baik. Yang selanjutnya yaitu urf qawali atau ucapan menyebut bayar hutang walau pakai barang tetap dianggap sah secara kebiasaan. Kesimpulan dari contoh-contoh tersebut yaitu urf berlaku jika tidak bertentangan dengan syariat. Begitu Mas Fatih. Oh itu tadi contohnya ya Mas ya. Kalau ini kan ada syarat-syaratnya ya. Nah kemarin itu kayak syarat-syaratnya itu kayak kurang jelas. Mungkin bisa Mas Dino jelaskan lagi itu kayak syarat-syaratnya kayak apa yang sesuai dari materi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya juga. Syarat-syarat urf itu apa saja atau dan bagaimana. Jadi syarat-syarat urf yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh usul fikih, penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat urf, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan nas dari fikih. Yang kedua yaitu harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum. Yang ketiga yaitu kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu, baik lama atau campuran, tetapi bukan yang terakhir. Yang keempat yaitu berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan. Jadi begitu syarat-syaratnya Mas Fatih. Oh gitu ya Mas syarat-syaratnya. Nah ini saya yang satu kurang paham sih Mas. Jadi itu pandangan ulama tentang urf sebagai hukum Islam itu kayak gimana ya Mas? Tolong jelasin pendapatnya sampai itu kayak gimana. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan apa pandangan ulama tentang urf sebagai hukum Islam. Di sini juga ada beberapa penjelasan tentang pandangan ulama tentang urf sebagai hukum Islam. Yaitu para ulama membolehkan penggunaan urf dalam urusan muamalah atau hubungan sosial dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Namun
dalam ibadah, urf tidak berlaku karena ibadah sepenuhnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Urf dipakai untuk menjaga kemaslahatan umat dan membantu memahami serta menyelesaikan hukum. Jadi begitu mas, pandangan ulama tentang urf sebagai hukum Islam. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang saya pelajari tentang urf yaitu urf atau kebiasaan adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang bersifat pelengkap atau sekunder dan digunakan ketika tidak ada dalil nas yang jelas. Dalam praktiknya, urf mencerminkan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dan diterima secara umum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih, terutama dalam bidang muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Para ulama membagi urf menjadi dua. Yang pertama yaitu urf sahih atau kebiasaan yang sesuai syariat, dan yang kedua yaitu urf fasid atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Urf sahih dapat dijadikan dasar hukum seperti penggunaan uang sebagai mahar atau istilah bayar utang meskipun bukan dengan uang. Sebaliknya, urf fasid seperti praktik suap atau meski dianggap biasa di sebagian masyarakat, tidak dapat dijadikan rujukan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, keberadaan urf menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, memperhatikan adat dan realitas sosial yang berkembang. Hal ini menunjukkan keluasan dan kelenturan syariat Islam dalam menjawab kebutuhan umat manusia di berbagai tempat dan zaman, selama tetap menjaga nilai-nilai dasar keadilan, kemaslahatan, dan tidak menyelisihi dalil-dalil utama. Jadi sekian dan terima kasih untuk tugas UAS Usul Fikih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya juga akan melanjutkan menjelaskan tentang syarat-syarat urf itu bagaimana. Jadi syarat-syarat urf yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh usul fikih di atas, maka penulis salah. Apa? Kita lagi ngerjain tugas usul fikih. Ya Udin. Oke.